Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa billah wa bifadlillah wa bi syafaati rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi adadin wa fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agithna sari'an bi izzatillah. Ma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan sedikit materi yang berkenaan dengan Asmaul Husna. Kata asma itu bentuknya adalah jamak, dan bentuk tunggal ataupun mufrad itu diambil dari kata ismun, artinya satu nama. Kalau menjadi bentuk asma artinya banyak nama atau nama-nama. Kemudian kalimat ataupun kata al-husna itu diambil dari kata hasan yang artinya baik. Maka ketika kita mengartikan daripada kalimat asmaul husna, yaitu memiliki arti nama-nama yang baik. Nama-nama siapa yang baik di sini adalah ketika dinisbatkan, disandingkan dengan bahasa Asmaul Husna, berarti sudah tidak ragu lagi bahwasanya yang akan menjadi pembahasan adalah Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, yang artinya dan bagi Allah ada nama-nama yang baik. Bagi Allah nama-nama yang baik. Dan nama-nama Allah yang baik itu terdapat 99. Baik yang diawali dengan kata Ar-Rahman dan diakhiri dengan kata As-Sabur. Sedangkan ketika dibandingkan antara kalimat-kalimat ataupun asma, baik Ar-Rahman sampai As-Sabur, itu dibandingkan dengan lafaz Allah sendiri, maka lafaz Allah itu memiliki kesempurnaan dibandingkan dengan lafaz-lafaz yang lain. Dan ketika dibandingkan kehebatan lafaz Allah dengan dibandingkan dengan asma ataupun lafaz-lafaz yang lainnya, bisa kita lihat. Yang pertama saja, contoh kudus artinya maha bersih. Nah, ketika kudus terdiri dari qaf, dal, waw, sin, artinya bersih. Ketika dibuang satu huruf saja, maka akan berubah maknanya jadi dus. Tetapi ketika lafaz Allah, walaupun dibuang satu huruf, dua huruf, itu maknanya tetap sempurna. Nah, kalau kalimat Allah itu biasanya kita bertakbir Allahu Akbar, artinya Allah. Tetapi ketika dibuang saja contoh alif yang ada pada lafaz Allah, maka tersisa hurufnya itu adalah lam, lam dan ha. Nah, ketika lam, lam dan ha itu dibacanya adalah lillah. Banyak dalam Al-Quran kalimat yang diawali dengan lillahi. Contoh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ketika dibuang alif, dibuang lam pertama, maka yang tersisa adalah lam dan ha. Nah, dibacanya adalah lahu. Banyak dalam Al-Quran lafaz lahu yang artinya kembali kepada Allah. Lahul mulku wa lahul hamd. Artinya tetap tidak berubah, artinya bagi Allah. Ketika dibuang alif, dibuang lam yang pertama, dibuang lam yang kedua, maka yang tersisa adalah huruf H. Nah, huruf H bimakna huwa. Bimakna huwa. Dalam Al-Quran ada lafaz huwa itu yang artinya dia adalah Allah. Huwallahu al-khaliqu al-bari, artinya dialah Allah.
Artinya walaupun dibuang alifnya, walaupun dibuang lam pertama, dibuang lam kedua, bahkan dibuang semua hurufnya, maka sama sekali tidak ada tulisan. Maka tidak ada tulisan, tidak terlihat apa-apa, tetap tidak apa-apa dan tidak terlihat apa-apa. Ini adalah sifat Allah yang disebut dengan al-ghaib, yaitu maha ghaib. Ada apa dengan lafaz Asmaul Husna itu? Apakah hanya sekedar kita ketahui ataupun sekedar kita ucapkan? Ternyata pada surat Al-A'raf ayat 180 itu, perintah Allah setelah Allah mengatakan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna, maka perintah Allah adalah fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna. Adapun adab ataupun etika berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna, yang pertama adalah ketika contoh kita berharap kepada Allah ingin diberikan rezeki, maka kita akan membaca dan menyebut nama Allah Ar-Razzaq. Ketika kita mengatakan dan berharap kepada Allah kita ingin diberikan ilmu, maka kita mengingat lafaz ataupun asma Allah Al-Alim. Tetapi ada dua cara ketika kita berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna. Yang pertama bisa dengan ditambah iya nida. Contoh, Adim dipanggil ya Adimu, artinya wahai zat Allah yang maha mengetahui. Ketika kita berzikir ya Adimu, ya Adimu, ya Adimu, maka pada hakikatnya kita berdoa kepada Allah ingin diberikan ilmu. Ketika kita berdoa dengan menggunakan kalimat Ar-Razzaq kemudian ditambah ya Razzaq, maka kita berdoa kepada Allah berharap kita diberikan rezeki oleh Allah. Atau kalaupun kita tidak mau menambahkan dengan huruf iya nida tersebut, maka kita boleh menambahkan dengan kalimat contoh Ar-Rahman Jalla Jalal, Al-Alimu Jalla Jalal, Ar-Rahimu Jalla Jalal. Boleh dengan seperti itu. Tetapi di antara Asmaul Husna yang banyak tersebut, tetap kita akan kembali kepada Allah dengan lafaz Allah yang maha sempurna. Ketika kita berdoa ya Razzaqu, maka tidak ada yang kita minta kecuali rezeki. Ketika kita berdoa kepada Allah ya Alim, maka kita minta kepada Allah adalah ilmu. Tetapi ketika kita mengucapkan lafaz ya Allahu, maka seluruh apapun yang kita inginkan, maka hanya dengan menyebut lafaz Allah diawali dengan huruf ya Allahu, maka semuanya apa yang kita inginkan pasti akan Allah kabulkan. Syekh Abdul Qadir Al-Zailani qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan, wa innama yustajabu laka idza qulta ya Allah wa laysa fi qalbika ghairuhu. Yang artinya pastinya kamu akan dikabulkan permintaanmu ketika kamu mengatakan ya Allah. Tetapi syaratnya walaysa fi qalbika ghairu, tidak ada dalam hatimu itu kecuali Allah. Maka dari itu, sebagai pengantar daripada materi Asmaul Husna ini, kita agungkan Allah, kita berharap apa yang menjadi anugerah Allah dengan berdoa. Salah satunya adalah dengan mencantumkan dan menyebutkan Asmaul Husna, baik dengan ditambah lafaz ya Allah, ataupun ya Rahman, ataupun ya Alim, ataupun juga disebut dengan Ar-Rahmanu Jalla Jalal, Ar-Rahimu Jalla Jalal, Ar-Razzaqu Jalla Jalal. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, tis'ata wa tis'ina isma, memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Maka terakhir, sebagai pesan yang baik, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, man ahabba syai'a fa aktsaru min dzikri, barang siapa yang cinta kepada sesuatu
maka dia akan lebih banyak menyebutnya. Cinta kepada Allah berarti sering-seringlah kita menyebut ataupun memanggil ya Allah. Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Jadilah diri kita sebagai orang yang senang berbagi rezeki. Ar-Rahim, Maha Pengasih, maka jadilah dalam diri kita sebagai orang-orang yang pengasih. Al-Alim, artinya yang Maha mengetahui, jadikanlah diri kita sebagai orang-orang yang semangat dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengantar dalam materi Asmaul Husna ini bisa menjadi satu keberkahan yang bisa menghantarkan diri kita semakin bertambahnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak berdoa dengan menyebutkan lafaz ataupun Asmaul Husna yang insya Allah pastinya akan dikabulkan ketika kita menyebut Asmaul Husna dengan syarat tidak ada sesuatu dalam diri ataupun dalam hati kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.